Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi untuk video laporan praktikum. Nah, untuk isinya yakni 6 hal, yakni yang pertama representasi pengetahuan, di sini menggunakan prolog. Lalu pencarian tri, di sini PPT dan juga perhitungannya. Ada program pencarian tri, pembuatan program, tugas program sistem bakar, pembuatan program sistem bakar, dan juga algoritma GA, genetik algoritma. Dan yang terakhir adalah neural network untuk case, and, or, dan store. Jadi di sini saya menggunakan spreadsheet untuk penjelasannya. Oke, yang pertama langsung saja di sini untuk tugas saya representasi pengetahuan di prolog. Nah, untuk studi kasusnya yang pertama, yang di sini seperti yang ditunjukkan, sebuah organisasi perusahaan terdapat diri sebagai berikut, eee, Adi, Burhan, Bahrun, Bisrin, Fahri, Farah, dan Ferdi. Nah, yang dilakukan di sini adalah, merepresentasikan yakni atasan dan juga bawahan. Atasan di sini, Burhan selaku, bawahannya, dan yang kanannya itu adalah output-nya. Ini atasannya berarti Adi. Jadi misal Burhan, kanannya berarti Adi. Jadi kiri input, kanannya output. Jadi untuk formatnya seperti itu ya, untuk kedepannya. Jadi Burhan Adi, Bahrun Burhan ya, Bahrun Burhan, Bisrin Burhan, dan seterusnya. Lalu juga ada representasi untuk bawahan. Untuk bawahan adalah kebalikan dari atasan. Jadi untuk inputnya adalah atasan, outputnya adalah bawahan. Jadi di sini ada Adi, outputnya adalah Burhan. Kurang lebih adalah kebalikan dari atasan. Lalu ada juga bawahan pasti. Maksud dari bawahan pasti adalah ketika kita cek apakah Bahrun ini merupakan bawahan pasti dari Adi. Nah, dikarenakan Bahrun ini juga bawahan dari Burhan, maka bisa diketahui bahwasanya Bahrun ini juga bawahan pasti dari Adi. Meskipun tidak secara langsung secara hierarkikal berhubungan dengan Adi. Dan begitu juga untuk Fahri dan juga Burhan dan seterusnya. Jadi untuk representasinya adalah kita menggunakan pemanggilan dari atasan. Jadi di sini pemanggilan atasan. OT min P. Jadi OT ini apa? eee, P ini ya OT dan P, atasan P dan koma OT. OT ini berarti atasannya, P ini adalah bawahannya. Lalu bawahan pasti OT min GP, maka atasan GP, P, lalu bawahan pasti inilah OT P. Ya, di sini secara tidak langsung kita mengimplementasikan suatu iterasi di mana fungsi bawahan pasti dapat memanggil dirinya sendiri. Jadi secara tidak langsung dia akan membuat suatu representasi rekursif, eee, seperti ya case seperti itu. Jadi, untuk case Fahri dia juga merupakan bawahan pasti dari Adi, dan seterusnya gitu. Dia bisa, mencakup banyak sekali, meskipun berbeda hierarkikalnya. Oke, lanjut. Untuk output-nya seperti ini, jadi ketika kita cek bawahan pasti ini ke O, T, jadi dia akan menghasilkan seperti ini. O adalah, eee, atasannya, T ini adalah bawahannya. Jadi yang pertama Adi Burhan, yang pasti ya, Adi Burhan. Nah, ini dia masih memanggil yang bagian atasan, lalu di sini ada OTP, ada Bisrin, nah, ada Bisrin Ferdi, mau masih anu. Nah, ada yang selanjutnya adalah Adi Bisrin. Nah, Adi Bisrin meskipun di mereka tidak berhubungan, tetapi dia terhitung bawahan pasti. Nah, ini yang Adi Bahrun, Adi Bisrin, dan lalu ada juga Burhan Fahri. Burhan Fahri di sini, dia Burhan berhubungan dengan Fahri, ya, seterusnya. Oke, lanjut ke case yang kedua terkait, hubungan, keluarga, kakek, nenek, eee paman, bibi, ayah dan ibu ya. Di sini untuk representasinya yang pertama adalah merepresentasikan terkait, laki-laki dan perempuan terlebih dahulu. Nah, laki-laki dan perempuan, eee, di sini udah direpresentasikan ya. Lalu selanjutnya adalah merepresentasikan orang tua. Nah, di sini orang tua direpresentasikan dengan, panah. Jadi semisal panah ke bawah maka, Anto merupakan orang tua dari Ita. Lalu Anto juga merupakan orang tua dari Budi dan seterusnya. Jadi
panah ke bawah akan merepresentasikan, orang tua. Oke, lalu kita merepresentasikan anak. Nah, untuk anak, kita tidak perlu untuk memanggil kembali atau mendefinisikan kembali seperti case yang atasan dan bawahan, tapi kita tinggal membalik saja. Jadi anak OTA sama dengan orang tua A, OT. OT ini adalah orang tua dan A ini adalah anak. Nah, ini ada kakek, kakek CC, kakak, CC ini cucu, kakak, ya kakek. Maka di sini representasinya adalah orang tua. Dari cucu adalah dengan anak, lalu orang tua dari anak adalah, kakek. Nah, lalu kakak ini harus, laki-laki, dan seterusnya untuk nenek begitu, hampir sama dengan kakek, cuman bedanya di nenek saja. Lalu ada saudara laki-laki, XL, SL, X ini suatu orang, ya terserah siapa. SL ini dia harus laki karena ya saudara laki-laki. Lalu ada orang tua, jadi SL ini harus memiliki orang tua yang sama dengan Eee, dengan X. Jadi SL ini memiliki orang tua OT, X juga memiliki orang tua OT. Nah, lalu ada batasan juga X ini tidak sama dengan SL. Nah, kenapa? Karena kalau semisal sama dengan ya dia merupakan saudara laki-laki dari dirinya sendiri. Begitu juga untuk saudara perempuan, tetapi hanya beda di perempuannya aja. Jadi SP ini perempuan, X tidak sama dengan SP, dan yang terakhir adalah paman dan bibi. Nah, paman dan bibi ini kita akan memanggil, 3 fungsi, yakni laki-laki, paman ini harus laki-laki, paman ini, X ini memiliki orang tua OT, dan OT adalah saudara laki-laki dari paman, gitu. Jadi, ya seperti itu. Lalu untuk ya ini untuk penjelasannya. Lalu di sini adalah untuk, output-nya dari anak, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan paman dan juga bibi, seperti di atas sini ya. Jadi ada ya seperti ini. Mungkin itu aja, itu saja untuk oh ya, selanjutnya ada reasoning juga. Nah, reasoning di sini saya mendefinisikan seperti di atas, eee Anas lulusan SD, jadi Anas ini harus lulusan SD. Anas ini WNI. Anas itu lahir dari kapan? Ketika 1992. Lalu ada PNS, X, tahun, ya dari nanti X ini diinfokan sebagai Anas. Dia harus lulusan SD, umurnya dia harus kurang dari 35 tahun. Nah, untuk mencari umur kayak gimana? Saya representasikan di sini X, umur, tahun, sama dengan lahir. Jadi dia harus lahir di mana umur sama dengan tahun min lahir, gitu. Tahun di sini min lahir di sini. Nah, lalu hasilnya pensiun X, tahun sama dengan PNS X, tahun. Jadi PNS X, tahun, lalu umur X, umur, tahun. Dan umur, lebih dari 60. Nah, di sini untuk output-nya, 1985, dia akan true bahwasanya dia tetap PNS, ya. Dia tetap PNS. Lalu untuk Anas 2005 pensiun, apakah benar? Kita cek, PNS akan pensiun jika umurnya mencapai 60 tahun. Nah, Anas ini lahirnya 1952. 1952 2005 dikurangi 1952 hasilnya adalah 53 tahun. Jadi Anas masih belum, masih belum pensiun, seperti itu. Oke, mungkin itu untuk materi terkait representasi pengetahuan. Oke, selanjutnya terkait, search algorithm. Oke, untuk search algorithm di sini, saya mengambil case untuk, kota kota terpendek dari ini ya, kotanya ada 1, 2, 3, ada 6, ada Madura, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan seterusnya. Nah, di sini untuk topologi map secara asli, jadi sini saya coba membuat berdasarkan map-nya ya, apa, peta dari, ininya, dari ya dari Jawa langsung. Oke, langsung di sini saya coba membuat untuk tree diagram dari graf di sini ya. Nah, yang di mana, case-nya di sini saya mau dari Madura ke Mojokerto. Nah, titik awal pasti dari Madura, Madura harus berhubungan dengan Surabaya. Nah, Surabaya di sini dia bisa berhubungan dengan 4. Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4.
dia bisa langsung ke Lamongan, bisa langsung ke Gresik, Lamongan, Gresik, bisa langsung ke Mojokerto, atau bisa langsung ke Sidoarjo. Nah, ketika ke Lamongan, dia akan bisa berhubungan ke Mojokerto maupun Gresik. Nah, dari Gresik bisa ke Lamongan, bisa ke Mojokerto. Nah, dari Sidoarjo bisa ke Mojokerto. Nah, dari Gresik ini, dia nggak akan bisa ke Lamongan lagi ya, karena nanti bolak-balik. Dari Gresik, dia bisa ke Mojokerto. Lalu dari Lamongan bisa ke Mojokerto, dan seterusnya. Oke, di sini untuk metode search algorithm yang akan saya gunakan adalah 5, ada hill climb, base first, A sharp, branch and bound, dan dynamic. Nah, eee, nah ini alasannya kenapa kok menggunakan, metode-metode search algorithm di atas, karena ada bot-bot dan disediakan perkiraan jarak. Nah, perkiraan jaraknya seperti yang di kanan ini, saya telah membuat suatu perkiraan jarak untuk sebagai weight-nya di beberapa search algorithm yang membutuhkan. Ini saya lanjut dulu. Oke, yang pertama hill climb. Nah, untuk hill climb di sini, kita, mencari yang paling, paling pendek ya. Jadi yang pertama dari 100 ya karena satu-satunya, lalu dari Surabaya yang paling pendek adalah 20, maka dia akan ke Gresik dulu. Ke Gresik, nah dari Gresik dia akan ke Lamongan dulu, berarti akan ambil 40, lalu dari Lamongan dia akan ke Mojokerto. Di mana hasil dari hill climb search ini adalah 233 kilometer. Nih, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan base first search, di mana kita akan mencoba menerapkan terkait perkiraan jarak atau weight yang dapat diimplementasikan. Nah, yang pertama-tama yang hanya berhubungan dengan Surabaya ya pasti dia akan ke Madura dulu. Nah, lalu dari Surabaya terdapat 4 opsi, ya ada 4 opsi ya. Nah, lalu kita cek apakah perkiraan jarak ke Mojokerto dari 4 opsi tersebut ini mana yang paling paling, low opsinya. Ya, yang pertama kita cek nah ternyata yang paling low opsinya ini adalah Sidoarjo dengan 35 kilometer. Jadi kita akan memilih Sidoarjo. Biasanya akan memilih, Sidoarjo 38 kilometer, lalu dari Sidoarjo ke Mojokerto ternyata realnya 33 kilometer, bukan 35 perkiraannya. Jadi kita tambahkan jadi 171 kilometer, gitu. Jadi untuk base for search kita menggunakan weight untuk sebagai, pembanding, namun ya weight tersebut tidak ditambahkan secara langsung, belum ditambahkan secara langsung. Nah, untuk A sharp ini kurang lebih hampir sama dengan base for search, tetapi kita menggunakan cost atau weight atau perkiraan jarak di sini sebagai, penambahannya. Jadi yang pertama pasti dari Madura. Nah, di Surabaya terdapat 4 opsi. Di sini kita menggunakan, eee, weight plus, jaraknya ini. Jadi contoh, untuk Lamongan 58 plus 75 kan lumayan besar, berarti yang tidak pasti. Lalu untuk Gresik 65 plus 20, 85 ya. Terus Mojokerto 64 ya 64 aja. Lalu untuk Sidoarjo yang paling kontender paling kecil 38 plus 35, 38 plus 35 73. Di mana 73 ini, tidak lebih besar dari 64. Berarti 64 ini kita ambil. Di mana 64 ini adalah Mojokerto, ternyata ini udah, optimum untuk, Mojokerto ini. Oke, sekarang kita menggunakan branch and bound, di mana kita menggunakan ada implementasian iterasi-iterasi ya. Nah, jadi, perkembangan dari metode breadth first, kita melakukan kalkulasi cost secara total dari awal hingga current state. Nah, lalu membandingkan dan memilih opsi tersebut. Lalu untuk memudahkan visualisasi, ada 4 iterasi ya. Di sini ada 4 iterasi tadi. Oke, yang pertama-tama pasti ke Madura. Yang kedua, untuk iterasi kedua terdapat 4 opsi ya, ada 4 opsi. Lamongan, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo. Nah, secara bobot terdapat total bobot sebagai berikut. Nah, ini udah saya totalkan. Lamongan ini 158, Gresik 120, Mojokerto 164, dan 138 untuk Sidoarjo. Nah, dikarenakan Mojokerto sudah tercapai, maka salah satu solusi sudah tercapai, yakni 164. Itu solusi yang pertama. Lalu pada iterasi ketiga, kita cek untuk opsi-opsinya. Nah, ini Lamongan Mojokerto 231, Lamongan Gresik ini
198, Gresik Lamongan 160, Gresik Mojokerto 182, dan Sidoarjo Mojokerto 171. Oke, Sidoarjo Mojokerto udah ketemu ya, solusi kedua. Lalu pada iterasi keempat terdapat dua opsi, Gresik Mojokerto dan Lamongan Mojokerto dengan bobot 260 dan 233. Nah, di mana dari semua opsi tersebut memiliki bobot yang paling kecil adalah langsung Mojokerto pada iterasi kedua 164, maka diambil opsi yang 164. Oke, terakhir adalah dynamic programming, kurang lebih sama dengan branch and bound, tetapi perbedaannya di sini adalah kalkulasi cost secara total dari awal hingga current state, oke, lalu opsi terbaik untuk memudahkan visualisasi sama. Oke, pada iterasi kedua kita ambil Lamongan, Gresik, dan seterusnya secara bobot terhadap total bobot seperti itu. Nah, dikarenakan Mojokerto sudah tercapai, yakni 164. Namun yang terkecil adalah Gresik. Maka yang dipilih ada Gresik. Jadi Gresik di sini yang dipilih. Gresik di sini yang dipilih karena Mojokerto ini meskipun dia yang paling kecil tetapi dia tidak dipilih. Gitu. Lanjut. Oke, sekarang iterasi ketiga opsinya cuma dua, Lamongan sama Mojokerto. Oke, 160 dan Gresik Mojokerto 182. Nah, dikarenakan Lamongan sebelumnya tidak dipilih, nah di sini kan ada opsi Lamongan, tapi tidak dipilih, maka yang opsi Lamongan di sini langsung dicoret, maka langsung ke Mojokerto. Ternyata total cost-nya adalah 182 dibandingkan bobot-bobot 182. Oke. Nah, lalu dari dua opsi itu maka diambil 164. Nah, jadi dari opsinya ini ada dua, satu dan juga dua. Nah, gitu. Dia akan mengambil yang paling kecil. Nah, tetapi karena tadi kan masuk ke Gresik. Nah, karena Lamongan ini tidak dipilih, jadi di sini langsung dicoret, langsung ke Mojokerto. Gitu. Nah, untuk perbandingan algoritma yang paling optimum ya 164 itu A-sharp, branch bound, sama dynamic. Nah, tapi karena branch bound sama dynamic ini menggunakan iterasi lebih banyak, maka ya daya komputasinya juga lebih besar juga. Maka dari itu A-sharp yang paling bagus. Ini untuk referensinya. Oke, oke itu untuk search algorithm. Next di sini saya mencoba mengimplementasikan graph tree implementing dari search algorithm. Ini untuk depth first search ya. Ini saya coba ketika saya run. Di sini saya definisikan seperti ini untuk depth first search. Ya, di mana targetnya adalah Madura. Eh, ya, bukan target, tapi yang pertama pasti dia Madura. Nah, ini untuk opsinya dari Madura dia ke Surabaya, lalu ke Lamongan dulu. Dia akan ke Lamongan dulu, baru ke Mojokerto. Nah, kita bandingkan dengan depth first search hasilnya di sini. Oh ya, di sini nggak ada DFS ya, tidak ada depth search, jadi langsung aja. Oke, di sini saya coba mengimplementasikan untuk yang branch and bound. Itu sepertinya agak lama itu. Saya stop dulu ya. Oke, ini hasilnya adalah, oke, di sini untuk hill climb dia akan mengoutputkan 233, di mana 233 juga sama dengan hasil dari hill climb di sini, 233, sesuai ya. Oke, ini untuk algoritma dari hill climb. Ini saya merepresentasikan jarak dari masing-masing ya. Jadi jarak dari Madura Surabaya, Surabaya ke kota-kota tersebut dan seterusnya. Ini untuk algoritmanya. Cuman ini sepertinya untuk branch and bound lumayan lama karena memang iterasinya sangat banyak untuk pengimplementasiannya. Nah, di sini saya coba mengimplementasikan juga untuk best first search. Di sini saya coba implementasikan semuanya satu-satu. Nah, ini untuk urutannya adalah 01, 35. Jadi 01, 35, 24. Jadi Mojokerto ternyata dia
berakhir paling akhir. Sepertinya ada kesalahan juga untuk, algoritma dari password search-nya. Karena, secara logika dari 3 ke Gresik ke Sidoarjo ini tidak berhubungan. Kita coba lihat, nah Gresik ini tidak berhubungan dengan Sidoarjo. Nah, tapi kok bisa untuk, berhubungan? Nah itu, yang jadi pertanyaannya. Ini coba untuk E sharp, ya untuk E sharp ini pad-nya found ya, A ABF, ini Mojokerto saya set jadi F ya. Ini di atas juga oh ya, oke. Pad found ABF. Nah untuk, eee A-sharp ini tadi, Madura, Surabaya, langsung ke Mojokerto, ya bener. Jadi memang, berarti bener juga, Expert Search ya. E-sharp ya, jadi E-sharp ini yang optimum, ya, yang 164, kayak gitu. Itu untuk yang, implementasi, search algorithm. Oke, next di sini saya coba mengimplementasikan terkait sistem bakar dan genetic algorithm, saya jadikan satu filenya. Oke, untuk yang sistem bakar di sini saya mengambil studi case, berdasarkan video, Pak Rosyid sebelumnya, yang terkait kerusakan monitor, tipe kerusakan. Nah, di sini juga ada gejalanya. Namun saya tidak fokus ke nama gejalanya dan juga ini terlalu ribet, tapi saya fokus ke sini aja, fokus ke yang rule-nya aja. Nah, dari rule ini saya mengimplementasikan suatu sistem bakar, ya seperti ini ya. Jadi menggunakan if else simple aja. Ini ada iterasi untuk menginputkan case dari, B ya. B itu adalah gejalanya, A itu adalah jenis kerusakannya. Tuh, ada B muncul, maka nanti output-nya adalah case berapa. Nah, di sini saya coba untuk running. Di sini untuk kerusakannya saya hanya mengambil nilai B1 dan B2 untuk jenis kerusakannya. Nah, hasilnya, maka dia akan mengoutput-kan case A1, di mana sesuai dengan, rule adalah seperti ini. B1 B2, maka case-nya adalah A1. Kita juga coba untuk implementasikan untuk yang case A17 ya, berarti B10 dan B25. Kita coba untuk running. Oke, ini agak lama memang. Nah, kita hanya fokus ke B10 dan B25 ya, berarti yang lainnya ini 0, 0, B40, B50, B60, B70, B80, B90. Nah, B10 kita ganti set jadi 1, B11 0, yang selanjutnya adalah B25. Nah, ini terakhir B25. Nah, output-nya dia harusnya adalah A17, case A17. Nah, dia mengoutput-kan case A17. Seperti itu. Jadi di sini ya saya tinggal implementasikan aja secara case if else. Ini saya mulai dari case modul B0. B0 ini adalah B1 ya, karena kan iterasi itu mulainya dari 0. Array itu mulainya dari 0. Oke. Lalu ada modul 1. Modul 1 ini berapa? Terus ya gitu. Nah, kalau misal 1 sama 1 berarti print case A1, terus dan seterusnya. Ini saya implementasikan satu-satu. Oke, lanjut. Ini di sini saya coba untuk, mencari, contoh genetic algorithm continuous optimization, karena lumayan ribet juga untuk implementasinya. Jadi di sini terdapat banyak sekali, fase untuk genetic algorithm. Ada ini ada, bentar, dari awal ini ada objective function, ada bit string to numbers, decoding, ada tournament selection, ada crossover parent, ada mutation operator, dan genetic algorithmnya seperti ini. Oke, lalu di sini
ada, endpoints-nya di sini ada seperti ini, min 5 dan 5, min 5, 5. Lalu ketika ada max iteration, end pitch, end pop, cross, cross-nya berapa, rate mutation-nya berapa, habis score, kita cek, hasilnya adalah seperti ini. Itu decode skornya, yaitu. Itu untuk, sistem bakar. Nah, untuk neural network, ya sebelumnya kami juga sudah pernah, mengimplementasikan neural network di, eee, mata kuliah proses kecerdasan komputasional. Nah, ini saya coba aja running dulu sekalian. Untuk AND, OR, dan XOR ya, XOR. Ini import Git-nya lumayan lama. Oke, ini import dataset, ada AND, OR, XOR. Nah, isian dari datasetnya itu, ini saya coba print ya. Print dataset. Nah, isiannya ini ya cuman, hanya merepresentasikan suatu, hasil dari AND, OR, dan XOR. Nah, ini X1Y2 berapa, ini outputnya seperti ini ya. Lalu di sini kami menggunakan, CLF, Perceptron, Single Perceptron, untuk pengimplementasiannya. Lalu, akan tetapi untuk XOR dia akurasinya akan kecil, dikarenakan memang XOR itu kan multi-layer, menggunakan multi-layer perceptron, jadinya dia pasti output-nya akan kecil. Nah, di sini, untuk hasil data N, pasti hasilnya 1 atau akurasinya 100%. Ini untuk kita coba untuk menggunakan, multi-layer. Di multi-layer ini dia akan, hasilnya akan, 100% karena ya memang, untuk implementasi XOR ini multi-layer. Nah, secara logikanya di sini, oke, ini untuk logiknya, oke, logiknya ini ya, N. Kita mulai dari N. Untuk case yang N ini, pertama-tama untuk input-nya kan ada 2 ya, sebenarnya ada 3, kan ada bias juga. Jadi I1 ini saya set jadi bias, ada I2 dan I3. I2 dan I3 seperti case tadi X1, X2 ya. Lalu ada weight-nya cuma 3 aja. Nah, ini saya set min 3, 2, dan 2 untuk targetnya 0, 0, 0, 0, 1. Ini biasanya seperti ini ya. Ini. Oke, lalu untuk iterasi pertama langsung aja I1 bias ini nilainya pasti 1. Lalu untuk ini langsung aja di summation. Summation ini karena weight 1 atau weight untuk bias ya, weight untuk bias adalah min 3, maka langsung saja saya kalikan min 3 kali 1 plus 2 kali 0 ini ya, weight dari I2, 2 kali 0 ini kan 0, plus 2 kali 0 sama dengan min 3. Nah, dikarenakan karena ini saya menggunakan bias, maka dia threshold-nya mesti 0. Ketika summation lebih besar dari threshold, maka hasilnya 1, jika tidak, hasilnya 0. Oke, di sini masih true. Oke, lanjut ketika di sini, ini saya hitung summation-nya, sama juga, ini hanya berbeda di sini, 2 kali 1, maka hasilnya min 1. Min 3 tambah 2, min 1. Hasilnya masih tetap true karena summation-nya masih lebih kecil daripada threshold. Lanjut ke yang selanjutnya, min 3, plus 2 kali 1, ya kan, plus 2 kali 0, tetap min 1, karena case sama seperti ini, maka hasilnya 0. Nah, yang terakhir adalah min 3 dikalikan min 3 ditambah 2 ditambah 2, berarti kan min 3 plus 4 sama dengan 1. Nah, 1 lebih besar dari threshold, maka benar. Dikarenakan sudah sesuai dengan yang target sini, maka hasilnya adalah true semua. Dikarenakan hasilnya true semua, maka weight-nya sudah benar, yakni min 3, 2, dan 2. Seperti itu. Oke, lanjut untuk case yang OR. Case yang OR hampir sama juga dengan yang N, tetapi untuk targetnya beda. Di sini saya set weight-nya seperti ini, min 1, 2, 2.
Untuk threshold-nya 0, mu-nya 0,1. Ini untuk iterasi 1 langsung saja I1 bias, ini weight-nya untuk bias ya, weight 1 untuk bias. Sini langsung saja -1 dikalikan 1, -1 ya, dikalikan 2, ditambah 0 tambah 0 sama dengan -1. Ini kurang dari threshold, 0 berarti. Lalu di sini -1 ditambah 0 ditambah 2 sama dengan 1. 1 lebih besar dari threshold, maka 1. Ini -1 plus 2 plus 0 maka sama dengan 1. Lebih besar daripada threshold, benar, maka dia akan 1. -1 plus 2 plus 2 sama dengan 3, maka karena lebih besar dari threshold karena maka ya dia akan 1. Dikarenakan sudah sesuai dengan target, maka dia pasti hasilnya adalah true dan weight yang benar adalah seperti yang di atas. Oke, untuk yang SOR ini agak tricky karena kita harus mengimplementasikan 2 kali, 3 kali summation ya, untuk perhitungannya. Kenapa? Karena, secara, gambar untuk, multi-layer, karena SOR ini kan sebenarnya kan, AND NOT, lalu, AND NOT, AND NOT, terus ada, OR ya, OR di tengah-tengah. Maka direpresentasikan dengan H1 dan H2. Ini AND NOT yang pertama, AND NOT yang kedua, dan dia ini adalah, penggabungan dari OR-nya itu. Oke, ini untuk weight-nya, jadi totalnya adalah 7. Kenapa kok 7? 1 ini untuk bias, sa 2, ini ada dari X1 ke H1, X1 ke H2, terus ada juga X2 ke H1, dan X2 ke H2. Lalu dari hasil dari H1, dia akan ke Y ini memiliki weight, dan juga ini ada weight lagi juga. Untuk targetnya adalah ini, 0, 1, 1, 0, maka kita langsung aja, pertama-tama kita akan kalkulasikan dulu untuk H1. Untuk H1 dan H2 ini, kalkulasinya secara terpisah, tetapi masih tetap berdasarkan, weight yang ada di sini. Oke, langsung aja, sini 1 dikalikan -1, bias -1, ditambah 2, ditambah 0, tambah 0, hasilnya -1. Karena -1, threshold-nya tetap 0 ya, jangan lupa, maka dia akan, 0. Di sini -1 tambah 0 tambah 2 sama dengan 1. 1 lebih besar dari threshold, 1. -1, tambah 2 tambah 0, 1. 1 lebih besar dari threshold, 1. -1 tambah 2 tambah 2, 3. 3 lebih besar daripada 0, sama dengan 1. Oke, lanjut ke case yang H2. H2, -1 plus 0 sama dengan -1, berarti 0. -1 plus 1 plus 0, -1 plus 0 plus 1 sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0. -1 plus 1 plus 0, hasilnya adalah, 0 juga. Dan ini -1 plus 1 sama dengan 1, hasilnya adalah 1. Nah, untuk Y ini kita akan mengambil ini tetap bias, lalu di sini ini adalah, ini weight-nya, 2 ini tetap weight-nya, lalu 0 ini adalah hasil dari H1. Jadi di sini kan H1-nya 0, maka 0 kali 0, jadi ini kita hiraukan yang I2 dan I3, sekarang kita fokus ke hasil dari H1 dan H2. Oke, ini 0, di sini 0 baru dikalikan 2, terus ini 0 juga, hasilnya -1 ya, sama dengan 0. Lalu di sini ada -1 ya, tetap bias, 2 dikalikan 1, -2 dikalikan 0, lalu berarti ini -1 plus 2 sama dengan 1, hasilnya adalah 1. Ini ada -1, -1 bias, 2 dikalikan 1, ya ini 2 ini kan karena 1, 2 kalikan 1, ini masih tetap 0, maka hasilnya sama dengan yang atas, 1. Dan yang terakhir adalah -1, kali 1, bias, 1 dikalikan 2, kan, 1 dikalikan 2, 2, lalu 1 dikalikan -2, -2. Berarti -1 plus 2 plus -2, dikurangi 2, maka hasilnya adalah -1, dia akan 0. Nah, maka dia hasilnya adalah true semua di sini. Pada hasilnya adalah, true semua, sesuai, karena hasilnya di sini adalah sesuai dengan yang ditarget. 0110 di sini, 0110. Nah, berarti untuk weight yang benar adalah seperti ini, berdasarkan rasionya. Oke, mungkin itu saja untuk
Presentasinya terkait final project, video laporan praktikum untuk semua tugas, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.